Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, apa kabar anak-anakku sekalian? Baik. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah ya, semoga kita selalu sehat nak ya. Keluarga kita juga sehat, ibu, bapak, kakak, adik, kakek, nenek. Sebelum kita belajar, Bapak minta Pak Hari untuk mimpin doa dulu nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah. Bapak lihat di sini sudah banyak yang bergabung. Sebelum Bapak kita mulai pembelajaran, Bapak mau bertanya dulu, apakah kamera Bapak dan suara Bapak jelas? Jelas ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Komputer tadi ada 2. Ya, enggak apa-apa, biar 3 enggak apa-apa. Yang masalah itu kalau enggak ada di sini. Ya, ini alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semester genap bisa bertatap muka, bisa bertemu di sekolah lagi ya. Mau enggak ketemu lagi di sekolah seperti yang dulu? Jangan dulu, jangan. Maksudnya Bapak bertemu lagi di sekolah, istirahat sama-sama, belajar bersama di kelas, mau enggak? Mau sih mau. Cuman Kenapa? ya Bapak tahu lah. Ya enggak tahu lah kalau kamu enggak kasih tahu. Oke, Bapak mau share screen dulu ya. Jadi kita akan belajar tentang listrik dinamis nah ya. Submaterinya arus listrik. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin kalian melihat video dulu ya. Sudah? Ya. Oke. Pak, aku tahu itu, Pak, aku tahu. Itu di Amerika. Mas Batangan. Oh, ini yang ngambil itu. Ya, yang di Amerika itu loh. Sebelum kita lanjut, Bapak ingin menyampaikan aturan dulu dalam pembelajaran bahwa tidak boleh kira-kira kalau ada suara-suara yang mengganggu, tolong di-mute saja ya. Misalkan ada adiknya yang kecil, nanti akan mengganggu suara dalam pembelajaran nak ya. Ya, Pak. Tapi kalau dijamin aman sunyi, tidak apa-apa, dianukan saja, di unmute saja suaranya ya. Jadi Oke, Pak. kembali ke video tadi. Video apa tadi nak? Mas. Atau Bapak share lagi sekali lagi? Ya, oke. Baik. Ada pertanyaan di situ, bagaimana rasanya kalau kalian mendapat emas 12 kg? Senang banget. Senang banget ya. Pak, senang banget. Top up. Senang banget. Menangis Mama. Ya, tapi harus didapatkan dengan cara yang halal nak ya. Percuma kalau Ya, kita Pak. punya harta banyak tapi diraih dengan jalan yang tidak betul.
Oke, sekarang kita kembali ke ini ya. Nah, ini tadi. Sudah kelihatan gambarnya? Gambar emas? Ya, Udah, Pak. Pak. Iya. Ini yang tadi ya, emas batangan. Pertanyaannya, partikel apa saja yang terdapat pada sebuah atom? Jadi emas ini, nak, emas ini adalah terdiri atas atom-atom emas. Termasuk kita juga terdiri atas atom-atom. Kemudian perak juga terdiri atas atom-atom. Semua seluruh materi itu terdiri atas atom ya. Pulpen, penggaris, besi itu terdiri atas ada atom-atom. Nah, pertanyaannya partikel apa saja yang terdapat pada sebuah atom? Muatan listrik positif disebut Neutron, Pak. Neutron. ya, muatan listrik positif disebut proton. Ya, hampir betul ya, Dwi Ayu tadi ya. Kalau muatan listrik negatif disebut Neutron. Ya itu neutron. elektron. Neutron. Oh, Ya, jadi di dalam sebuah emas atau di dalam benda-benda yang lain itu ada benda-benda kecilnya, nak, seperti ini. Kalau diperbesar, ya semua benda memiliki seperti ini. Jadi ada elektronnya, ada protonnya yang positif, ada neutronnya. Dan dia ini dapat bergerak kalau ada yang menggerakkan. Ya, elektron dan proton dapat bergerak kalau ada yang menggerakkan. Oke ya. Jadi di dalam sebuah emas, di dalam pulpen, di dalam besi itu ada proton dan elektron. Bapak sekali Bapak ulangi lagi. Partikel apa saja yang terdapat pada sebuah atom? Elektron, proton dan atom. neutron. Ada 3, nak. Elektron, proton, dan neutron. Kemudian muatan listrik positif disebut Elektron. Proton, pintar. Elektron Muatan itu listrik negatif. negatif disebut Elektron. Pintar. Jadi ini pelajaran yang lalu ya, nak ya, sudah kita pelajari. Jadi ingat-ingat bahwa di dalam semua benda ada ininya, ada elektron, ada protonnya ya. Kemudian untuk hari ini pembelajaran kita kali ini, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu melalui praktikum virtual. Nanti kalian melakukan praktikum virtual, harus dilakukan, nak ya. Peserta didik dapat menjelaskan konsep arus listrik dengan benar. Kemudian melalui praktikum virtual dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengkorelasikan konsep rangkaian listrik terbuka dan tertutup pada suatu rangkaian listrik dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui literasi bahan ajar. Literasi itu apa, nak? Baca, membaca. Ya, pintar sekali. Siapa tadi itu 100? Siapa tadi yang jawab? Saya, Pak. Saya itu Daniel. siapa? Oh, Daniel. Daniel, Pak. Daniel Chong ya. Literasi itu membaca bahan ajar, peserta didik dapat menerapkan konsep alat ukur dan rangkaian listrik dengan benar. Kemudian ini bagaimana kehidupan tanpa listrik? Oke, Bapak mau share video lagi.
Oke, cukup ya. Oke, jadi apa kesimpulannya dari video tadi? Siapa yang menemukan listrik, Nak? Ya, pintar. Rizky Febriawan ya yang jawab ya. Michael Faraday. Jadi dialah ilmuwan yang menemukan listrik. Jadi kalian juga sebagai manusia sebenarnya mampu juga sebenarnya menemukan sesuatu. Karena orang-orang dulu, karena dia hidup lebih dulu, makanya dia yang menemukan. Sekarang tugas kita, ya kita juga mampu menemukan. Siapa tahu kita nanti Tapi bisa mengembangkan ya Pak. Menemukan, memang betul-betul menemukan melalui percobaan, penelitian, akhirnya dia temukan itu listrik. Namanya Michael Faraday. Dan kita rasakan manfaatnya saat ini. Apa tadi? Contohnya manfaat listrik. Yang pertama, menerangi, pintar. Yang kedua, Menyimpan makanan di kulkas. menyimpan makanan di kulkas sebagai pendingin biar tidak cepat basi kan. Penghasil energi, Pak. Penghasil energi. Energi apa ya? Magicom. Memasak nasi. Energi panas. Energi panas, betul, pintar. Oke, banyak sekali ya. Jadi banyak sekali manfaat dari materi yang kita pelajari, yaitu tentang listrik. Maka kalian harus betul-betul mempelajarinya agar suatu saat nanti bisa saja kalian juga bisa menjadi seorang ilmuwan yang menemukan sesuatu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran kita ya kurang lebih seperti ini. Nanti kalian akan mengamati gambar, mengamati praktikum juga. Setelah mengamati kalian akan bertanya ya. Kemudian setelah bertanya kalian akan, jangan coret-coret, nah, kalian akan mengerjakan LKPD. Ya, kalian akan mengerjakan LKPD seperti biasa. Dan jangan lupa lakukan eksperimen virtual. Eksperimen virtual itu linknya ada di LKPD dan Bapak akan bagikan lagi di grup WA kalian masing-masing. Kemudian setelah itu kita akan presentasi kelompok, kemudian ada yang menyimpulkan, kemudian yang terakhir adalah mengerjakan tes formatif ya. Jadi betul-betul nanti diskusi, nak. Nanti ada juga beberapa dari kalian Bapak undang untuk berdiskusi secara langsung melalui Zoom. Kalau kalian tidak bisa membuat Zoom sendiri, nak ya. Nanti kita akan bertemu lagi di jam 11. Oke, nak? Oke. Oke ya. Oke, tapi belum. Masih kita lanjut sekitar 10 menit ini ya. Nah, kalian lihat ada gambar apa di situ, nak? Lampu sama Saklar lampu. Ya, lampu saklar. Kalian sering nggak melakukan aktivitas ini? Sering, Pak. Sering ya. Oke. Kemudian Bapak juga akan melihatkan ini. Gambar apa yang terlihat di layar? Baterai. Sama Kabel lampu. Kabel sama apa ini, nak? Apa ya namanya? Miliampere. Ya, nanti kita ini ya. Jadi dari gambar ini tadi, gambar yang ini, kemudian yang ini tadi, Bapak ingin kalian membuat pertanyaan. Silakan siapa yang mau bertanya tentang gambar ini dan gambar yang ini ya, saklar dan lampu. Silakan. Apa nama alat untuk mengukur arus listrik dan bagaimana cara menggunakannya? Ya, baik. Berarti dari gambar ini ya, ini kan ada alat untuk mengukur listrik. Apa nama alat ini dan bagaimana cara mengukurnya? Baik. Oke, baik. Dari gambar ini timbul pertanyaan, apa nama alat ukur ini dan bagaimana cara mengukurnya? Oke, pertanyaan yang baik. Kemudian ada lagi pertanyaan, nak? Ada, Pak. Ya, silakan. Nurdina ya. Apa yang ada di dalam Apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala? Ya, apa yang ada di dalam saklar ini sehingga lampu dapat menyala ya? Apa yang ada di dalam saklar? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Kemudian pertanyaan ada lagi yang ingin bertanya, nak? Saya, Pak. Ya, Evelyn, silakan.
Mengapa lampu dapat menyala? Ya, mengapa lampu dapat menyala kalau saklarnya ditekan? Menyala. Oke, ada 3 pertanyaan. Pertanyaan itu kalian harus temukan melalui LKPD dan praktikum virtual ya. Adapun LKPD-nya nanti seperti ini yang akan kalian kerjakan. Sudah kelihatan nah LKPD-nya? Sudah. Sudah ya. Oke, ini ada tujuannya di sini, ada petunjuk cara menggunakan LKPD. Kemudian kalian di sini akan mengisi tabel ya. Kemudian ini ada rangkaian, ini rangkaian apa, tertutup atau terbuka. Kemudian di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Apa yang menyebabkan arus listrik mengalir? Bagaimana arus listrik mengalir pada suatu rangkaian? Ini harus kalian kerjakan dengan baik. Kemudian bahan ajar ini adalah materi. Kalian cari jawaban di sini. Bisa juga melalui jawabannya kalian temukan di praktikum virtual. Ini ya sudah kita lakukan ya. Ini yang ini. Kalian bisa melihat apa yang ada di dalam saklar seperti ini. Apa yang ada di dalam saklar. Kemudian kalian bisa menghubungkan kabel. Nah ya, yang ini gambar kabel, yang ini baterai, yang ini lampu. Setelah dihubungkan, apa yang terjadi pada lampu nanti kalian praktikum sendiri. Nanti Bapak kirimkan linknya nak ya. Kemudian kalian juga nanti akan praktikum virtual yang seperti ini. Nah, ini kalian juga nanti akan praktikum virtual seperti ini. Ini ada seorang anak perempuan yang mematikan dan menghidupkan lampu. Kalian lihat bagaimana rangkaiannya ketika dia mati, bagaimana ketika dia nyala, bagaimana dia juga bisa naik tangga nak. Nah ini dia naik tangga. Kemudian di sini juga ada saklarnya, bisa dinyalakan dan dimatikan. Kenapa kok bisa mati? Bagaimana rangkaiannya? Kemudian kenapa kok bisa hidup? Bagaimana rangkaian kabel dan lampu? Ini kalian juga nanti praktikum ini ya. Oke, jangan lupa. Jadi ada 3 pertanyaan tadi. Mengapa lampu dapat menyala? Kemudian apa yang ada di dalam saklar sehingga lampu dapat menyala? Kemudian yang ketiga, bagaimana apa nama alat ukur arus listrik dan bagaimana cara menggunakannya harus kalian jawab. Kemudian kalian mengerjakan LKPD, dikerjakan dengan baik. Jam 11 kita akan bertemu lagi untuk mempresentasikan apa yang sudah kalian kerjakan. Jangan lupa kalian diskusi kelompok. Bisa melalui WA, saling menelpon video call melalui WA, atau kalian membuat link Zoom sendiri boleh seperti ini. Kemudian kalian share linknya ke teman-teman untuk diskusi ya. Paham nak? Paham? Paham. Paham. Oke, begitu dong, yang semangat ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Bapak akhiri? Ada Pak. Tidak ada ya, jelas ya. Berarti sekitar jam 10:30 kalian sudah harus mengupload di classroom-nya masing-masing ya. Cukup sekian Bapak kira. Mudah-mudahan nanti kalian masuk seperti ini lagi ya, cepat. Responnya cepat, disiplin, menggunakan seragam, rapi, ganteng, dan cantik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bekerja. Terima kasih. Jenis rangkaiannya ini apa? Ya, oke, betul. Kemudian kenapa tertutup? Penjelasannya. Oke. Kemudian yang kedua ini jenis rangkaian buka. Oke, kenapa terbuka? Oke, jawabannya sudah baik ya. Yang ketiga, oke, baik. Itu yang akan kalian nanti tulis di classroom ya. Kemudian apa yang menyebabkan arus listrik mengalir? Apa jawabannya kira-kira? Cuma karena ada kabel? Adanya kabel baterai gitu ya. Kalau
Kalau baterainya mati bisa nggak? Arus listrik mengalir, nggak bisa ya. Jadi apa jawaban yang tepat? Berarti kan bukan karena baterainya begitu. Kalau baterainya mati kan nggak bisa. Apa kira-kira? Ya, kenapa dia bisa bergerak? Karena ada kabel. Kabel yang mengantar. Kenapa pertanyaannya tadi, kenapa muatan itu bisa bergerak? Iya, adanya perbedaan potensial. Ya, jadi kalau satu positif, satu negatif, maka dia akan mengalir. Ada positif, ada negatif, maka dia mengalir. Nah, seperti air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, gitu ya. Kalau arus listrik dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif, gitu ya. Jadi kayak gitu cara diskusinya begitu nanti nak. Kalian video call melalui WA bisa, melalui Google Meet bisa, melalui Zoom juga bisa. Oke ya, begitu diskusi ya. Setelah diskusi kita akan bertemu kembali. Nanti kalian akan presentasi dan membuat kesimpulan, oke? Iya, kalian Bapak enggak tanya lagi, kalian langsung presentasi. Siapa yang mau presentasi? Oke? Ya, kalian misalkan Bapak, siapa yang mau jawab pertanyaan kelompok mana? Apa yang menyebabkan arus listrik mengalir? Siapa yang mau jawab? Baca dulu pertanyaannya, kemudian jawab. Kemudian yang B kelompok mana? Yang C sampai yang G, ya, sampai G. Oke? Oke ya. Oke, silakan bekerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya. Oke, masih semangat ya. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita sedikit game dulu ya. Namanya tepuk tunggal. Kalau tepuk tunggal, tapi kalau Bapak bilang tepuk tunggul, jangan kamu tepuk. Tepuk tunggal. Ya. Tepuk tunggal. Tepuk tunggal. Tunggal. Tunggul. Nah, berarti masih konsentrasi ya, masih semangat. Kemudian masih ingat enggak permainan saya bilang? Masih? Bapak bilang pegang rambut. Maka pegang rambut kalian. Bapak bilang pegang jilbab. Bapak bilang pegang telinga. Nah, siapa yang pegang hidung? Saya. Bapak kan bilang pegang telinga, bukan pegang hidung. Main dulu sama gurunya. Ngebak Pak, nge-lag mungkin. Oke, itu cuma sekedar motivasi ya, agar kalian lebih semangat belajar. Oke, seperti yang Bapak janjikan tadi, kita akan presentasi nak. Presentasi dari hasil LKPD ya. Ntar Bapak tampilkan LKPD-nya. Kelompok siapa yang mau presentasi? Kita buka dulu tabelnya ya. Kita kelihatan enggak gambar kamu tabelnya? nanya aku jawab. Tabelnya kelihatan enggak? Kelihatan Pak. Kelihatan. Oke, tabel nomor 1 ada gambarnya, ada gambar baterai, kabel. Ini jenis rangkaian apa? Kelompok siapa yang mau jawab dulu? Tertutup. Evelyn, tertutup. Baik. Kelompoknya Evelyn tertutup. Kenapa tertutup, Evelyn?
Kenapa tertutup? Karena arus listrik dapat mengalir dan dapat menghidupkan lampu. Karena arus listrik mengalir dan dapat menghidupkan lampu. Oke, baik. Nomor 2. Kelompoknya siapa yang mau menjawab? Saya Pak, terbuka. Terbuka, oke, baik. Daniel, kenapa terbuka Daniel? Karena kabel tidak tersambung dan lampu tidak dapat menyala. Baik, kabel tidak tersambung dan lampu tidak menyala. Oke, baik kelompoknya Daniel. Sekarang yang nomor 3 ini ke rangkaian Saya, apa, Pak. Nak? Ya, siapa Terbuka. itu saya? Saya itu siapa? Terbuka Pak. Siapa namanya, Nak? Saya Saha. Ya? Haris Pak, Oh, Haris. Haris. Itu dong. Rangkaian terbuka. Kenapa rangkaian terbuka, Haris? Karena arus listrik tidak dapat mengalir dan lampu tidak menyala. Oke, arus listrik tidak dapat mengalir dan lampu tidak menyala. Oke, baik ya. Sangat baik jawabannya. Berarti sudah pintar-pintar ini kelas 9. Kemudian pertanyaan yang pertama, yang A. Apa yang menyebabkan arus listrik mengalir? Saya Pak, Andi Farid Islami. Oke, ya silakan. Apa yang Karena arus listrik terdapat muatan positif yang bergerak ataupun karena muatan negatif yang bergerak. Oke, ada muatan yang bergerak. Kenapa muatannya bergerak, Pak Ri? Karena adanya perbedaan potensial. Baik, karena adanya perbedaan potensial. Mantap. Kemudian yang B, bagaimana arus listrik mengalir pada suatu rangkaian? Siapa yang mau jawab? Saya Pak Haris Mula Putra Pak. Ya, Haris, silakan. Yang B, yang karena ada perbedaan potensi. Karena adanya perbedaan potensial. Tadi sudah dijawab di bagian A ya. Bagaimana harus mengalir? Listrik mengalir. Dia dari kutub positif ke kutub negatif atau dari kutub negatif ke kutub positif, Haris? Arus listrik. Positif ke negatif Pak. Oke, baik. Betul ya. Jadi arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kemudian lanjut pada tabel di atas, rangkaian mana saja yang termasuk rangkaian tertutup? Yang mana? Yang tertutup? Satu. Nomor 1. Baik. Yang terbuka? Nomor 2. Dan Nomor Beda 2. datang langsung ngomong loh. Nggak, perkenalkan intro dulu lah. Lah, kenapa? Oke, nomor 2 dan 3. Baik ya. Sekarang jelaskan yang dimaksud dengan rangkaian terbuka. Kelompok siapa mau jawab? Erza, mana Erza? Erza tadi izin nak, katanya dia mau bantu orang tuanya. Oh. Haris Pak. Haris. Ya, rangkaian terbuka adalah Rangkaian alat-alat listrik demikian rupa sehingga tidak terjadi aliran listrik di dalam rangkaian disebut juga rangkaian terputus. Oke, baik. Jawaban yang sangat baik. Ada tanggapan dari kelompok lain, Nak? Dari jawaban ke teman kalian? tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, sudah sama semua ya. Apa yang dimaksud dengan rangkaian tertutup? Halo, Pak. Ya, Evelyn, silakan. Rangkaian tertutup adalah rangkaian alat-alat listrik yang disusun sedemikian rupa arus listrik dalam rangkaian dapat mengalir. Oke, tertutup arus listriknya dapat mengalir. Baik ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana cara yang benar dalam meletakkan ampere meter dan voltmeter pada rangkaian listrik? Kelompok siapa yang mau jawab? Saya Pak, Andi Farid Islami. Ya, silakan. Kalau ampere meter itu harus secara seri, kalau volumeter harus secara paralel. Oke, jawaban yang sangat baik. Sekarang kalian lihat gambar apa di layar? Pengukuran beda potensial. Pengukuran beda potensial. Apa lagi? Arus listrik ya. Tentang Oke, ya, tadi arus listrik. kita kembali ke yang kita tadi. Ini si anak ini ya. Ini Ya.
kalian sudah lakukan tadi praktikum virtual, kenapa lampunya menyala, nak? Karena adanya arus yang mengalir. Kenapa arusnya mengalir? Karena saklar ini nyala. Rangkaiannya kenapa ini? Rangkaian tertutup. Nah, Rangkaian tertutup. Ya kan, kalau Bapak klik, nah kenapa mati? Rangkaiannya terbuka. Karena rangkaiannya Nah, terbuka. rangkaiannya terbuka. Terbukanya di sini kan dia tidak nyambung dari sini dia. Nah, itu kan? Nah, putus. Kalau putus berarti rangkaiannya terbuka. Oke. Baik. Kemudian, nah ini tadi praktikum virtualnya. Kita lihat ada apa yang ada dalam saklar. Kita hubungkan. Nah, yang terjadi adalah elektron mengalir. Kalau tersambung baterainya baru, elektron akan mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Itu elektron. Tapi arus listrik kebalikannya. Jadi arus listrik itu dari kutub positif ke kutub negatif. Ya. Jadi lampu menyala karena ada aliran listrik. Sama seperti kita berwudu. Ya, kalau yang bermuslim wudu di keran air, kalau di yang non muslim juga bisa sebenarnya karena di rumah juga ada keran air kan. Kenapa dia menyala? Karena airnya mengalir kan? Kita bisa cuci tangan karena airnya mengalir. Coba dikasih bocor itu pipanya itu bisa enggak? Kita cuci tangan enggak bisa kan? Makin Nah, dikit begitu. lah. Sama dengan aliran listrik. Dia mengalir karena adanya aliran elektron. Tapi kalau arus listrik dia aliran proton ya. Ilmuwan sudah sepakat tentang itu. Dan nah kemudian Bapak ini lagi lihat medianya ya. Jadi arus listrik mengalir jika ada perbedaan potensial. Oke, baik. Nah, baterai itu kan ada kutub positif, ada kutub negatif. Nah, baterai itulah yang menyebabkan beda potensial. Dari kutub yang banyak positifnya ke kutub yang sedikit negatifnya. Itu disebabkan oleh baterai itu, perbedaan potensial. Sehingga mengalirlah arus listrik. Dari kutub positif ke kutub negatif. Arus elektron itu dari arah yang berlawanan. Kemudian arus listrik adalah aliran muatan positif dari potensial tinggi ke potensial rendah, sama seperti air. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Coba gini Bapak anukannya, simulasikannya, kalian bisa lihat. Nah, ini masih mati nak lampunya karena di sini belum tersambung. Nah, nanti kalau sudah tersambung, maka lampu akan menyala. Gitu nak ya. Kemudian rangkaian terbuka, kalian sudah belajar tadi, sudah sama dengan rangkaian tertutup. Kemudian pengukuran beda potensial atau tegangan. Jadi voltmeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur beda potensial listrik, tegangan. Ini seperti ini alatnya ya. Seperti speedometer gitu, ada angka-angkanya. Berapa sih tegangan di antara di lampu ini? Maka disusun dengan cara paralel. Ya, ini kalau voltmeter, masang alatnya begini. Ngukur tegangan. Tapi kalau ngukur arus listrik, nah ini disusun secara seri saja. Begini saja caranya. Gitu ya. Jelas enggak? Kalau voltmeter dia harus paralel begini. Ya kan? Tapi berbeda dengan kalau dia ampere meter, cukup ditaruh begini saja. Sudah keluar angkanya berapa arus yang mengalir pada rangkaian ini ya. Begitu.
Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Pernah lihat nggak ampere meter dan voltmeter? Enggak. Belum pernah. Enggak. Belum pernah ya? Oke. Belum. Lihat sih tadi di Google. Di Google ya, oke. Bagus, itu namanya literasi digital. Literasi di internet. Karena sumber informasi kan sekarang ada di internet. Tidak hanya di buku, tidak hanya di majalah. Sekarang sangat canggih karena ada di sumber informasi semua itu ada di internet. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak minta dari kalian ada yang menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silahkan. Saya Pak Andi Fahri Islami. Ya, Andi Fahri Islami, silahkan. Nak. Kesimpulannya, yang pertama, arus listrik mengalir karena adanya perbedaan potensial. Oke, baik. Arus listrik Yang mengalir kedua, karena adanya perbedaan potensial. Oke, yang kedua. Yang kedua, amperemeter dipasang secara seri dan voltmeter dipasang secara paralel. Ya, amperemeter dipasang pada rangkaian listrik. Ya, pada rangkaian. Baik. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Oke. Baik sekali kesimpulannya 100 untuk Nak Fahri. Ada lagi yang ingin menyimpulkan selain Fahri? Miftah mungkin? Pelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini? Fauzul mungkin? Rangkaian listrik. Rangkaian listrik. Oke, baik. Suaranya ramai ya? Iya, Pak. Iya. Bapak kenal kok suaranya. Apalagi Padil mungkin? Lutfi Padil? Pelajaran apa yang masih hidup mik lo? Sudah kita pelajari hari ini, Nak? Masih hidup lo mik mulut. Alif? Dwi Ayu? Seri dan paralel. Seri dan paralel, boleh. Siapa yang dipasang secara seri dalam rangkaian listrik? Alat ukur apa yang dipasang secara seri? Amperemeter. Amperemeter. Yang dipasang secara paralel? Voltmeter. 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 Oke. Oke ya, cukup sekian. Minggu depan kita akan belajar tentang hukum Ohm. Bisa kalian belajar di rumah. Ohm ya, bukan Om ya, hukum Ohm. Bagaimana bunyinya hukum Ohm bisa kalian pelajari di rumah. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan apa? Kalau protokol COVID, bagaimana caranya, Nak? Protokol kesehatan dalam masa pandemi yang pertama adalah menggunakan masker. Menggunakan masker, baik. Pintar, cuci tangan. Jaga jarak. Di rumah aja. Pintar sekali, sudah hafal ya. Ada yang bercita-cita jadi ini enggak, dokter kah atau perawat begitu? Ada. Psikolog. Oh, psikolog. Ada ya. Kalau dokter kan bisa mengobati orang. Bisa membantu orang yang sedang sakit, terutama orang tua kita. Ya kan? Kalau orang tua kita sakit, kalau kita dokter, kan kita bisa ngobati. Iya enggak? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Jadi ada enggak yang mau jadi dokter? Ada. Ada. Intan itu, Pak. Ya, baik ya. Itu tujuannya untuk mengobati saudara-saudara kita yang sakit. Oke, mungkin cukup sekian. Ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tetap semangat ya jadi anak-anak cerdas. Ya. Iya, Pak.